Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Ideal Journey. Keistimewaan makan sahur yang jarang diketahui banyak orang. Orang terkadang menyepelekan makan sahur, padahal banyak keistimewaan dan keberkahan bagi orang yang berpuasa. Puasa merupakan momen penuh berkah bagi umat muslim. Pada bulan suci ini, Allah menganjurkan sejumlah amal ibadah dan menjanjikan limpahan pahala untuk hamba-hambanya yang taat. Semakin banyak ibadah yang ia lakukan, semakin melimpah pahala yang diperolehnya. Sebaliknya, hamba yang malas beramal akan tertinggal banyak keutamaan. Salah satu anjuran pada bulan ini adalah melakukan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Artinya, bersahurlah karena sahur memiliki keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW ini secara tegas mendorong umat muslim untuk melaksanakan sahur saat Ramadan, sebab ada keberkahan di dalamnya. Menurut Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Ithaful Ahli Islam bil Khususiyatis Siyam, keberkahan yang dimaksud pada hadis ini mencakup dua hal, yaitu 1. Keberkahan di dunia berupa tenaga agar kuat melaksanakan puasa di siang hari. 2. Keberkahan di akhirat berupa pahala yang diperoleh karena mengamalkan anjuran agama. Keistimewaan sahur lainnya adalah makanan yang dikonsumsi saat sahur tidak akan hisab di akhirat kelak. Padahal dalam aturannya, apapun yang kita makan akan dihisab. Lain halnya makanan saat sahur, tidak demikian. Tapi dengan catatan makanan tersebut halal. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun laisa alaihim hisabun fima tu'imu insyaallahu ta'ala. Idza kana halalan as-shaimu wal mutasahhiru wal murabitu fi sabilillah." Artinya, ada 3 makanan yang insya Allah tidak akan dihisab jika makanan tersebut halal, yaitu makanan orang yang berbuka puasa, makanan orang sahur, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Anjuran-anjuran sahur. Agar sahur yang kita lakukan lebih sempurna dan memiliki nilai ibadah lebih, kita dianjurkan untuk mengamalkan sejumlah kesunahan sahur. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Mengakhirkan waktu sahur. Anjuran makan sahur mulai berlaku jika sudah masuk separuh malam kedua atau di atas pukul 24. Sehingga orang yang sahur di bawah waktu tersebut tidak memperoleh pahala sunnah. Hanya saja, sahur dianjurkan untuk diakhirkan pada sepertiga malam terakhir atau menjelang waktu imsak. Anjuran ini bertujuan agar stamina tubuh saat siang hari lebih prima. Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bil iftari wa akhiru as-sahura." Artinya, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Ibnu Addi. Salah satu manfaat yang bisa kita peroleh ketika mengakhirkan waktu sahur adalah bisa melaksanakan solat subuh di awal waktu dan berjamaah di masjid atau musalla. Berbeda jika sahur terlalu dini, ada kemungkinan solat subuh terlambat karena pasti akan tidur setelah sahur. Biasanya tidur dalam keadaan perut kenyang lebih susah untuk bangun. Lain halnya jika sahur di penghujung malam, waktu untuk menunggu subuh tidak lama. Selain itu, sambil menunggu waktu subuh, kita juga bisa mengisinya untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti salat tahajud, witir, bertadarus Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Sebab waktu sepertiga malam merupakan momen istimewa, apalagi di bulan Ramadan. Dalam salah satu riwayat disebutkan, "Wa an Ibni Abbas annahu yunadi munadin,
kulla sahratin minas sama, man sa'ilun yu'ta, man da'in yujab, au mustaghfirin yughfarulah, fayasma'uhu man bainas sama'i wal ard, illal jinna wal insa. Afala taraddi kata wa ashbahaha minad dawabi tasihu tilka sa'ah. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, setiap waktu sahur ada malaikat dari langit berseru, siapa yang memohon pada saat ini akan dikabulkan. Siapa yang berdoa akan diijabah. Siapa yang memohon ampunan akan diampuni. Seruan ini didengar seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, kecuali jin dan manusia. Ibnu Abbas melanjutkan, tidakkah kau melihat ayam jago dan hewan-hewan lainnya bersuara di waktu ini? 2. Tetap sahur meski sudah kenyang. Meski tujuan utama melaksanakan sahur untuk menjaga stamina tubuh pada siang hari puasa, bukan berarti jika sudah kenyang kita sudah tidak dianjurkan lagi. Kita masih tetap dianjurkan dan mendapat kesunahan sahur meski kondisi perut sudah kenyang. Hal ini karena sahur mengandung keberkahan dan sebagai bentuk ittiba' mengamalkan sunnah Rasul. Jika merasa sudah kenyang sehingga tidak mungkin makan lagi, maka cukup meminum air atau sesuap nasi, asalkan ada makanan yang masuk dengan niat sahur. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sahuru aklatun barakatun, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Artinya, waktu sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walau hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mendoakan umat muslim yang melaksanakan sahur. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi sahuriha, tasahharu walau bisyarbatin min ma'in, walau bitamratin, walau bihabbatin zabibin, fa innal malaikata tusalli alaikum. Artinya, ya Allah, berkahilah umatku dalam makan sahurnya. Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air, meskipun dengan satu kurma, meskipun dengan beberapa biji anggur, karena sesungguhnya para malaikat mendoakan kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Jangan terlalu kenyang. Tujuan utama dari puasa adalah menundukkan syahwat dengan cara mengosongkan isi perut. Sebab itu, jangan sampai tujuan ini tidak tercapai karena sahur terlalu kenyang. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa perut yang kenyang akan menyuburkan syahwat. Sementara syahwat sendiri merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menggoda manusia melakukan berbagai perbuatan maksiat. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Selain itu, perut yang terlalu kenyang juga menyebabkan malas beribadah. Jangan sampai Ramadan yang menjadi momen panen pahala menjadi sia-sia gara-gara tidak bisa memaksimalkan amalan-amalan sunnah di dalamnya. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah mengingatkan bahaya terlalu kenyang. Dalam salah satu hadis diriwayatkan, An Athiyyah bin Amirin al-Juhani qala sami'tu Salmana wa ukriha ala ta'amin ya'kuluhu faqala hasbi anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Artinya, dari Athiyyah ibnu Amir al-Juhani, dia berkata, aku mendengar Salman berkata saat ia dipaksa untuk memakan sebuah suguhan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling kenyang di dunia adalah orang yang paling lapar di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Demikian keistimewaan dan keberkahan makan sahur bagi orang berpuasa yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Karenanya, mari jadikan momen sahur bukan sebatas menyantap hidangan untuk kesiapan berpuasa di siang hari, tetapi juga menjadikannya peluang untuk meraih